Sebenarnya, ketika saya menyimak apa yang sedang menjadi permasalahan kalian, sebenarnya permasalahan utama adalah permasalahan yang kecil, namun melebar menjadi permasalahan yang besar, karena permasalahan ini juga bersangkutan dengan makhluk dari alam lain. Batu Gumino. Saya mengenal betul Batu Gumino itu. Ada sejarah panjang antara saya, Batu Gumino, dan Kanjeng Sunan Umar Said di masa lalu. Betul, memang betul. Tongkat ini diberi nama Sombo Gumino oleh Kanjeng Sunan Umar Said. Ceritanya seperti ini manusia. Dulu, ketika Kanjeng Sunan Umar Said sedang melakukan tadabbur alam di suatu hutan, beliau berjalan cukup lama dan cukup jauh di hutan itu. Karena sudah jauh langkahnya di hutan itu, Kanjeng Sunan Umar Said memutuskan untuk beristirahat. Beliau bertadabbur alam tanpa membawa bekal, hanya bermodalkan badan dan keniatan saja. Bertadabbur alam ataupun mengagumi kebesaran dari Gusti Allah. Beliau beristirahat dan menyandarkan kepalanya, kepala yang mulia, di suatu pohon. Lalu terucap dari mulut Raden ataupun Kanjeng Sunan Umar Said bahwasanya dia ingin sekali memakan buah. Haus, ya, karena beliau tidak membawa perbekalan sama sekali. Ucapan dari Kanjeng Sunan didengar langsung oleh iblis. Iblis memikirkan cara bagaimana meruntuhkan iman dari orang yang sesoleh Kanjeng Sunan. Berbekal dari ucapan Kanjeng Sunan yang dia menginginkan buah, iblis menciptakan buah dan ditempelkan, seolah-olah ditumbuhkan dari pohon di mana Kanjeng Sunan bersender kepalanya di pohon itu. Pohon itu bernama pohon Telogosari. Oh, nama jenengan. Betul. Buah itu tiba-tiba muncul tanpa disadari oleh Kanjeng Sunan. Lalu jatuh di hadapan Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan menatap dan melihat ke atas, ke sekeliling pohon. Tidak ada buah lain kecuali buah yang dia pegang karena jatuh dari atas. Entah apa yang disadari oleh Kanjeng Sunan. Beliau berteriak dan mengutuk buah yang sedang dia pegang, serta pohon itu. Terkutuk, terkutuk kau. Tiba-tiba, dari ucapan yang keluar dari mulut Kanjeng Sunan, benar, buah yang terlihat menggoda dan sangat lezat jikalau disantap. Buah itu berubah menjadi batu setelah dikutuk oleh Kanjeng Sunan Umar Said. Ada kemungkinan Kanjeng Umar Said ketika itu menyadari bahwasanya buah yang tumbuh ataupun
ada pada pohon telogosari itu adalah buah yang diciptakan oleh iblis. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang soleh akan selalu dilindungi oleh Gusti Allah. Melihat buah itu sudah menjadi batu manusia, beliau membuang buah itu. Ketika itu, beliau masih berada di atas gunung, di hutan di mana dia bertadabur alam. Buah itu menggelundung dari atas gunung hingga ke bawah, hingga Kanjeng Sunan Umar Said sudah tidak melihat lagi keberadaannya. Lalu beliau tinggalkan. Namun, tanpa diduga, ternyata buah dari pohon telogosari ataupun buah gumino itu, setelah dilempar oleh Kanjeng Sunan, buah itu menggelundung tepat berhenti di samping rumah salah satu seorang warga bernama Sukmodimojo. Seorang laki-laki tua yang memiliki istri yang sedang sakit-sakitan. Melihat batu di halaman rumahnya begitu menawan, berbeda dari batu-batu yang lain, dan nampak bercahaya. Pria tua itu tergoda untuk mengambil batu itu dan menyimpannya. Iblis tidak tinggal diam di situ manusia. Iblis membisikkan secara perlahan, meyakinkan Sukmodimojo bahwasanya batu itu akan bermanfaat.